Nah, ibu-ibu nih keluar rumah masih pakai daster lagi di rumah itu, ambil jilbab, pakai sepeda motor, beli bawang di sini kena 2.000, beli ini di sini 2.000 lagi ini, hanya sebentar dia keluar 6.000. Kalau ibu-ibu ini uang 6.000 itu kan besar bagi mereka. Besar. Selisih Nah ini padahal dia cuma beli tiga item belanja yang harga belanja itu juga mungkin 2.000, 3.000, 5.000 kan. Ditambah 6.000 kan jadi terbebani ya. Ini ya. Karena memang pertumbuhan hari ini dengan kuliner yang terjadi di Pekanbaru, pertumbuhan kuliner ini kan juga. Nah, kalau dulu aturannya jelas ya, di jalan-jalan tertentu yang memang fasilitas negara atau fasilitas pemerintah dipakai itu memang kena parkir ya. Tapi ketika dia sudah berada di daerah milik jalan seperti kaki lima pertokoan, saya rasa tidak parkir lagi. Tapi kalau jalan umum yang terpakai itu jelas parkir. Terus parkir di tempat yang sudah disediakan parkirnya, kayak mall kan itu tempat disediakan. Nah, itu jelas. Bandara ya jelas ya. Terus restoran yang memang ada wilayah parkirnya yang memang itu merupakan bagian daerah milik pemerintah lah. Nah, itu tentu. Karena retribusi ini kan ketika jasa diberikan itu dibayar. Itu yang paling konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah, kembali kita podcast kali ini di Riomek TV bersama Bang Ide. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, waktunya sudah lama di agenda kan. Alhamdulillah bisa kali ini. Bang, ini kita langsung aja Bang soal pilkada nih Bang. Abang sudah 20 tahun nih Bang birokrat Bang. Ya, lebih dari 20 tahun. Terus sekarang mencoba untuk di pilkada Pekanbaru Bang. Apa kira-kira Bang? Ada yang kurang di Pekanbaru Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riomek yang saya hormati dan sahabat-sahabat semua yang hadir di podcast ini. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita masih sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini memang kita sudah mulai dalam tahapan-tahapan pilkada. Kota Pekanbaru, kami kemarin setelah cabut nomor urut dapat nomor urut 4. Paten. Saya sebenarnya kan birokrat yang sudah malang melintang di Kota Pekanbaru ini lebih kurang 32 tahun. 32 tahun. Perjalanan karir ini memberikan inspirasi dan membawa kita kepada sebuah percaturan yang namanya itu ya percaturan di bidang politik. Sebenarnya kami pernah mencoba di tahun 2017 maju menjadi calon wali kota Pekanbaru, berpasangan dengan Said Usman Abdullah pada saat itu. Dan belum ada keberuntungan kita pada saat itu. Nah di 2024 setelah 7 tahun kemudian 7 tahun ya. Karena dijadikan pemilihan ini serentak secara keseluruhan di Indonesia, maka bertambah waktunya jadi 2 tahun. Jadi ada 2 tahun PJ wali kota yang mengisi kekosongan wali kota definitif pada saat itu. Nah di 2024 ini kita kembali pilkada untuk pemilihan wali kota, gubernur, bupati se-Indonesia yang serentak. Nah, sebenarnya bukan ada yang kurang, tapi bagaimana tata kelola ini belum memuaskan secara keseluruhan. Dalam artian banyak hal-hal yang perlu dibenahi, yang dulunya sudah ada, tapi ketika
sesuatu itu tidak ada, tentu ada kehilangan-kehilangan yang muncul di masyarakat. Contoh misalnya, dulu banjir ini bisa diatasi, Ya. walaupun titik genangan tetap ada ya, tetapi tidak bertambah. Yang ada itu menjadi berkurang. Nah ini yang, tapi setelah sekian tahun lamanya, titik genangan itu justru makin bertambah. Tambah banyak. Ini Ya. kan berarti sesuatu yang perlu ada pembenahan. Nah, kita dalam sistem pemerintahan yang 32 tahun itu juga bekerja untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ya. Yang memang persoalan-persoalan dasar di tengah masyarakat ini yang perlu diatasi secara maksimal. Nah, ini membuat kita tentu selalu berdiskusi dengan para kawan-kawan, dengan sahabat, dengan seluruh tokoh yang ada, dengan akademisi dan lain-lain, bagaimana memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Pekanbaru yang kita cintai. Artinya dengan 32 tahun kita mengabdi di sini, artinya kita tidak mungkin lagi kita keluar dari Pekanbaru ini rasanya. Kan? Nah, karena beban moral yang ada di dalam kota ini, terus kebersamaan kita bersama sahabat dan kawan-kawan selama di Kota Pekanbaru ini tentu membuat kita juga berpikir, bagaimana pilkada ini, bagaimana Pekanbaru ini kita urus. Nah, ada dorongan-dorongan inilah yang membuat kita kembali mencoba. Memang awalnya agak sedikit berat bagi kita ya, karena 20% itu membutuhkan energi yang lebih ekstra lah. Ya, sempat kita menyatakan bahwa ini kayaknya berat. Memenuhi kota. Untuk memenuhi kota 20%. Sementara partai kita itu hanya 11,6%. Ya. Berarti ada sekitar 9,4% lagi yang harus kita penuhi. 9,4% itu lebih kurang 5 atau 6 kursi lagi yang harus kita cari. Nah ini kan, ya kalau melihat situasi pada saat itu tidak mungkin lagi. Berat kali. Ya berat kali. Makanya kita sedikit agak mundur ketika itu, karena rasa-rasa untuk mencapai itu memang sedikit sudah agak pesimis lah ya. Pasal dikit. Nah, terus ya dalam tanda kutip lah situasi politik pada saat itu ya membuat kita juga berpikir panjang lagi, ini memang bisa atau tidak bisa kan? Ya. Tapi alhamdulillah MK memberikan sebuah pencerahan, penerangan bagi kita bahwa untuk maju menjadi calon paslon kepala daerah itu tidak perlu 20%. Yang penting dengan jumlah pemilih sekian, ini dapatnya sekian persen, dengan pemilih sekian persen. Nah ini sampai dengan angka 10,5% kalau tidak salah itu. Dari 6,5, 7, 7,5, 8,5 sampai 10. Ada 4 kategori kalau tidak salah saya. Nah, Pekanbaru ini dengan jumlah pemilih 789.000 dengan kursi 50 kursi di DPRD kota, itu jatuh di angka 7,5%. Nah, Partai Nasdem yang memiliki kursi 5 itu berarti kan lebih daripada 7,5%. Dan Nasdem itu mendapatkan 64.000 sekian suara. Kalau dihitung persentase jadi 11,6%. Artinya melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh KPU. Ditambah lagi partai-partai non-parlemen yang memiliki suara itu juga kalau dihimpun, kalau bisa mencapai 7,5% boleh mengajukan. Nah ini kan ada kelonggaran kan? Tidak mesti yang ada kursi. Nah tidak mesti yang ada kursi. Nah ketika Partai Nasdem ini bisa mengajukan satu pasangan calon, partai-partai non-parlemen ini bisa juga bergabung. Buktinya hari ini kita ada P3, ada Partai Buruh, ada Partai Bulan Bintang, dia bergabung dengan kita. Artinya ini menambah kekuatan kita untuk
Nah, Partai Nasdem memutuskan pada saat itu memilih Pak Haji Edi Natar Nasution dan saya sebagai kader Partai Nasdem untuk maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Inilah perjalanan panjang yang kata orang mungkin ya ini pasangan terlambat ini katanya. Iya, iya. Ya kalau bahasa kita biar terlambat daripada tidak sama sekali kan. Biar kata terlambat. Daripada tidak sama sekali. Maka kita cobalah menghimpun ini. Pertama tentu kita rapatkan barisan di partai kita. Dengan 5 kursi yang ada tentu 64.000 suara, bagaimana ini bisa menjadi sebuah modal dasar yang memberikan kekuatan kepada kita. Setelah itu baru kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Dan hari ini memang alhamdulillah, walaupun orang bilang nih terlambat nih, bapak-bapak nih gitu ya kan. Tapi kuda hitam katanya Bang. Kalau kuda hitam itu mungkin karena kulit saya hitam kan. Iya, iya. Ya, kita coba untuk menghimpun itu terus. Ya. Yang pasti, Pak Edi ini punya komunitas. Ya, subuh. Ya, banyaklah komunitas. Ya, banyak kan. Terus saya juga punya komunitas. Alhamdulillah. Nah, yang pertama datang kepada kita itu adalah komunitas. Mereka yang datangnya. Ya, mereka yang datang. Yang kita panggil pertama itu untuk membicarakan, mendiskusikan ini adalah komunitas. Ya. Di saya komunitas olahraga, komunitas bermain, ya paling tidaknya ada komunitas yang. Nah, setelah itu kelompok-kelompok bermain di lingkungan kita. Nah, itu yang saya prinsipnya terus mendiskusikan bersama mereka. Bukan saya yang bilang saya ini mau maju mana enggak. Saya tetap memberikan ruang kepada mereka untuk berdiskusi bagaimana yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita diberikan amanah di sini gitu kan. Ini yang terus kita. Ya sampai hari ini alhamdulillah bergelombang orang datang mau bercerita dengan kita. Alhamdulillah. Nah, itu. Kita tidak memikirkan bagaimana sekarang ya. Dan tidak memikirkan hal-hal lain, yang penting kita berpikir bagaimana kita berdiskusi, terus kita istiqomahkan dalam ini. Ya kalau Bang Edi selalu bilang, kita istiqomah dan bermohon ridho Allah. Itu saja. Nah, kita. Ya, kalau kita memberikan apa sama kawan-kawan, ya kita berharap kawan-kawan memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan pilkada ini. Nah ini awal-awal yang mungkin menurut kami ya semacam hal yang ya sangat mengejutkan lah bagi kita. Karena memang kalau orang bilang mesinnya udah hampir mati gitu. Tapi ketika ada sebuah keputusan yang membuat sebuah pencerahan, nah ini kita ambil kesempatan untuk last minute Bang ya. Berada di pencerahan itu gitu. Bang, sekarang kan banyak nih permasalahan di Pekanbaru. Ya mungkin soal banjir. Itu gimana tuh Bang? Ya sebenarnya kan tadi sudah saya katakan bahwa di zamannya almarhum Pak Irman Abdullah juga ada titik genangan namanya, bukan banjir ya. Nah kan kalau 1 jam setelah genangan itu muncul terus airnya hilang, itu genangan namanya, bukan banjir. Tapi kalau sudah berjam-jam nih kan banjir namanya kan. Solusinya. Nah, kita sudah punya master plan banjir sebenarnya. Oh iya. Ini pemikiran saya yang pernah melakukan itu. Tinggal lagi kita melihat master plan banjir di mana letak-letak menyebabkan air itu menjadi tergenang atau dikatakan banjir tadi. Nah, tugas kita pada saat itu hanya mengurangi. Bagaimana mengurangi di genangan ini tidak terjadi lagi, tidak bertambah, tidak meluas ya. Tentu ada titik-titik tertentu yang menjadi perhatian. Makanya dulu zaman kita ya mulai dari camat sampai menjadi
asisten yang ditugaskan untuk menangani itu bersama dengan camat dan lurah, itu memang di mana titik yang menjadi genangan krusial di situ kita. Nah, terus turunannya. Misalnya kalau di daerah MTQ itu genangan, banjir lah tiba-tiba, genangan ya. Terus turunan airnya kemana? Nah, di mana titik yang kuat menyumbat atau membuat genangan itu terjadi? Itu yang harus diselesaikan. Dan turunan-turunannya itu pasti alirannya ke Sungai Siak. Nah, alangkah baiknya ketika di Pekanbaru ini dikurung oleh dua sungai besar, Sungai Siak dan Sungai Kampar. Nah, turunan daerah yang berada di pinggiran Sungai Kampar itu kita coba alirkan ke Sungai Kampar. Tentu dengan segala konsekuensi drainase kah, parit kah, ya, pengawasan terhadap titik-titik genangan ini kah. Ya, dulu ada satgas khusus yang menangani genangan-genangan ini di Kota Pekanbaru. Nah, bahasa sederhananya ketika dulu persoalan ini bisa diatasi, terus ada perubahan. Sekarang muncul sebuah permasalahan. Kita pakai sistem pengelolaan yang dulu untuk mengatasinya kan masih dalam konteks yang relevan gitu kan, relevan. Nah, artinya dulu pernah ini terjadi dan bisa diatasi. Nah, sekarang pernah terjadi lagi, tentu diatasi lagi kan, diatasi dalam konteks bagaimana mengatasi supaya ini bisa selesai. Nah, memang harus ada satu konsep yang menuntaskan ini secara keseluruhan. Nah, konsep ini saya rasa ada sepanjang ada perubahan-perubahan daripada master plan banjir yang sudah ada itu. Bagaimana mengatasi banjir ini secara maksimal gitu. Soal ini Bang, soal ini kan pendidikan. Ya. Jadi kan zonasinya itu kan kadang-kadang di Panam malah ke kota dia, itu kan membuat crowded juga, macetan kan, ataupun biaya besar bagi mereka. Gimana tuh Bang? Ya, saya melihat persoalan sekolah ya, terutama yang hari ini yang diurus oleh pemerintah kota itu SD dan SMP. Ya, SD SMP. SMA itu kan sudah menjadi urusan pemerintah provinsi. Nah, saya melihat SMP hari ini sudah 100 lebih malah. 100 lebih. Dan tinggal kita mapping lagi pendidikan ini bagaimana. Ya. Nah, mapping misalnya rasio anak didik di Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani berapa. Nah, ketika rasionya itu disandingkan dengan sarana pendidikan, itu mungkin tidak sama. Apa langkah dan upaya untuk bisa menyamakan? Satu. Yang kedua, kita melihat sekolah swasta yang setara dengan itu di sana. Nah, sekolah swasta yang setara dengan itu tuh misalnya disandingkan lagi dengan rasio pendidikan dan jumlah sarana yang ada, belum juga mencukupi. Nah, di situ baru kita munculkan sebuah pembangunan infrastruktur yang memadai untuk pendidikan itu. Itu yang pertama. Itu hasil mapping, kita lihat, kita olah, kita proses, terus kita lihat ketersediaan. Yang kedua, supaya dia tidak lari-lari kemana, SMP 4, SMP 1, ya, SMP berapa? SMP 10 lah, SMP 10, ya, SMP 8, 13 juga. SMP 13, supaya dia menumpuk di situ. Mutu gurunya harus ditingkatkan. Oke. Nah, hari ini orang berbicara, guru SMP 13 itu pintar-pintar, bagus-bagus. Saya rasa enggak juga lah. Ya. Cuman sudah punya nama duluan. Nah, mutu guru secara keseluruhan, mulai dari sertifikasi, tunjangan-tunjangan lain, terus penambahan keilmuan tentang bidang studi yang ada, ini perlu kita
Artinya kan perlu juga diklat guru. Tuh. Ya. Apa kita ini kan ada pembelajaran yang di apa ini simpang apa namanya, yang SPG lama. SPG lama. Nah itu kan tempat pendidikan guru juga tuh. Ya. Nah di situ mungkin kita harus terus menggali apa potensi-potensi yang dimiliki guru ini yang harus kita sesuai dengan bidang studi yang ditekuninya. Artinya peningkatan mutu ini memang perlu, ya. Di samping dari peningkatan kesejahteraan para guru. Karena mutu meningkat, kesejahteraannya situ-situ aja ya kadang-kadang muncul malas. Kan. Iya. Tapi ketika berbanding lurus dia, mutu meningkat, kesejahteraan meningkat, ini bikin semangatnya kan makin paten ya kan. Harus di-upgrade ya. Jadi memang ini yang menjadi perhatian. Nah, setelah itu baru kita berkolaborasi dengan provinsi untuk bagaimana integrasi. Rasio ini rasio anak didik yang bisa tertampung itu harus seimbang. Ya. Kalau 100 lebih SMP di Pekanbaru, kalau SMA-nya 16, 17, 18, saya rasa belum memenuhi. Tetapi bisa saja terpenuhi ketika mapping pendidikan secara menyeluruh ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota, melihat semua komponen pendidikan yang ada di Pekanbaru ini, di mapping kembali secara keseluruhan, secara bersama, terus kita kolaborasikan untuk bagaimana pendidikan ini bisa bersinergi secara maksimal. Saya rasa bisa pendidikan ini teratasi. Dengan catatan mutunya ini mutu gurunya juga harus ditingkatkan. Jangan hanya di SMA 8 saja, SMA 1 saja, SMA 5 saja, itu yang enggak. Nah, ada SMA yang muridnya malahan kurang, di daya tampung 200, yang daftar cuma 150. Kenapa ini terjadi? Nah, karena ya orang mencari sekolah-sekolah favorit kata dia. Saya rasa sekolah itu sama saja. Kurikulumnya sama. Cara mengajarnya juga sama. Di mana dikatakan itu favorit dan tidak favorit. Cuman mungkin dia lebih bersemangat. Nah, artinya mungkin daya juangnya lebih tinggi di sekolah-sekolah tertentu ini. Nah, ini yang harus kita benahi dan samakan nanti. Ini memang perlu kerja dari pemerintah, hadirnya pemerintah untuk memberikan pencerahan dan kontribusi bagi masyarakat kita yang membutuhkan hal-hal itu di tengah-tengah kita ini. Baik Bang, ini soal parkir nih Bang. Saya coba ketua itu kan setorannya tinggi gitu ya. Gimana mengatasi ini Bang? Ya, kami juga ada diskusikan masalah parkir ini. Parkir ini artinya begini. Kalau parkir ini bisa diblotkan kepada Dinas Perhubungan, kenapa tidak kita lakukan itu? Dalam artian, parkir ini kan harus dilihat juga. Saya rasa perda parkir pasti ada ya. Pasti ada. Nah, kita menyesuaikan dan tegas. Makanya saya setuju dengan Pak Edi ini. Dia tegas dalam hal ini. Ketika itu tidak sesuai dengan aturan, dia tidak mau ikut. Malah ini yang harus sih. Nah, ketegasan dan kepatuhan kita melaksanakan aturan-aturan ini yang menjadi. Saya melihat bukan setoran ini sekarang nih. Justru ada lagi penambahan parkir yang di luar peraturan daerah ini. Oh, iya. Nah, harusnya nggak dipungut. Nah, misalnya ada warung kecil di lingkungan masyarakat yang biasanya nggak ada tuh, tapi ketika dia jual lontong di situ laris, parkir orangnya ramai, datang bukan parkir. Ini kan saya rasa di dalam lingkungan masyarakat yang sifatnya hanya insidental dan lain-lain, jangan ada lagi. Jadi kemarin saya sudah katakan, ya kalau saya Pak Bang, saya bilang kita hapuskan itu. Kenapa mesti kita membebani masyarakat? Membebani lagi. Nah, ibu-ibu nih keluar rumah masih pakai daster lagi di rumah itu, ambil jilbab, pakai sepeda motor,
Beli bawang di sini kena 2.000. Beli ini di sini 2.000 lagi ini. Hanya sebentar dia keluar 6.000. Kalau ibu-ibu ini uang 6.000 itu kan besar bagi mereka. Besar. Nah ini. Padahal dia cuma beli tiga item belanja yang harga belanja itu juga mungkin 2.000, 3.000, 5.000 kan. Ditambah 6.000 kan jadi terbebani ya. Ini ya. Karena memang pertumbuhan hari ini dengan kuliner yang terjadi di Pekanbaru, pertumbuhan kuliner ini kan juga. Nah, kalau dulu aturannya jelas ya, di jalan-jalan tertentu yang memang fasilitas negara atau fasilitas pemerintah dipakai itu memang kena parkir ya. Tapi ketika dia sudah berada di daerah milik jalan seperti kaki 5 pertokoan, saya rasa tidak parkir lagi. Tapi kalau jalan umum yang terpakai itu jelas nah parkir. Terus parkir di tempat yang sudah disediakan parkirnya, kayak mall kan itu tempat disediakan. Nah, itu jelas. Bandara ya jelas ya. Terus restoran yang memang ada wilayah parkirnya yang memang itu merupakan bagian daerah milik pemerintah lah. Nah, itu tentu. Karena retribusi ini kan ketika jasa diberikan itu dibayar. Itu yang paling konkret. Nah intinya tata kelolanya ini yang perlu kita benahi secara maksimal, disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah ini Pak Edi Natar sudah menyampaikan ke saya, ini yang harus kita benahi. Yang tidak ada dalam aturan kita hapus. Nah, itu bahasanya kan. Kita pangkas. Karena kan kita memang memahami dan menyadari hari ini dari parkir ini ada pendapatan daerah. Tapi pendapatan daerah ini jangan pula memberikan beban kepada masyarakat. Nah, kalau harga parkir ini bisa lebih rendah daripada yang sekarang, kenapa tidak? Bisa juga, Bang? Ya, bisa. Kalau bisa lebih rendah. Nah, karena hari ini daerah kota besar pun masih 2.000, 1.000 kan. Ya. Nah, di mall itu ada aturan yang mengikat mereka. Jam pertama sekian, jam kedua tambahan sekian, ketiga sekian, keempat sekian. Kalau ada 6 jam, 7 jam orang di mall itu ngapain orang di mall? Tidak mungkin. Tapi ketika dia masuk ke mall, dia sudah siap dengan konsekuensi apa yang ada di mall itu kan gitu. Karena di mall tahu sendiri ya kan. Mana ada yang gratis di mall tuh? Nah, ini. Tapi ini kan lebih bagaimana dengan adanya regulasi yang tidak membebani, terlalu membebani, secara ekonomi masyarakat bisa lebih dengan ketentuan masyarakat harus hati-hati ya, hati-hati dengan semua keamanan yang ada, supaya tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Betul. Soal transportasi ya Bang, kan Transmetro juga belum maksimal. Apa mungkin butuh monorail di Pekanbaru atau gimana Bang? Mengatasi macetnya? Ya. Kota metropolitannya ya artinya Pekanbaru ini kan sudah penduduk di atas 1 juta. Ya, lebih. Metropolis sudah lewat, metropolitan memasuki kota metro lagi kan. Ya, di atas 1,5 juta sudah kota metro. Memang transportasi hari ini kita akui ya, harus ada tata kelola transportasi yang kalau saya boleh berpendapat, memang harus ada transportasi yang modern, yang bisa memberikan akses. Memang kita harus mengurangi bagaimana masyarakat ini tidak menggunakan kendaraan pribadi lagi. Betul. Transmetro yang hari ini kita gunakan di Pekanbaru ini ya lumayan lah. Tapi walaupun belum maksimal. Tentu ada konsep-konsep baru yang harus kita ciptakan untuk bagaimana transportasi ini bisa lebih membuat masyarakat lebih cepat. Saya melihat Transmetro yang ada saat ini kan juga sudah membantu sebenarnya. Ya, bantu Mas. Walaupun jangkauannya belum sampai ke lingkungan masyarakat. Nah,
memang sebenarnya secara secara aturan transportasi yang ada, Transmetro ini kan berada di jalan-jalan besar saja. Iya, betul. Nah, untuk menjangkau feeder yang ada, itu ada transportasi lingkungan tapi transportasi lingkungan ini juga menjadi bagian daripada sistem transportasi yang ada di Transmetro itu. Diintegrasikan berarti ya? Terintegrasi lah. Iya. Secara keseluruhan. Nah, ini yang sedang kita saya belum bisa bicara ini secara maksimal, tapi pemikiran saya seperti itu gitu. Sama-sama. Dan seperti itu, karena ke depan kalau saya berpikir ya seperti LRT, ya, terus Transmetro ini lebih terintegrasi secara keseluruhan dengan feeder-feeder dari beberapa tempat, sehingga sekali bayar bisa kemana-mana. Iya. Nah, itu. Ya, murah. Jadi orang mau artinya masyarakat yang berada di Panam sana, dia tidak perlu lagi bawa kendaraan ke kantornya kan. Betul. Sekali dia keluar rumah, dia naik mobil feeder yang ada, terus sampai ke tempat kerjanya, stand plat atau terminal. Oh ya, terminal. Terminal kecil di jalan Suberantas, misalnya dia naik di situ, terus dia menuju ke daerah tempat dia bekerja, atau ada nyambung lagi, sepanjang tidak keluar dari koridor itu, dia tetap satu kali bayar. Misalnya 6.000, 6.000 lah, 4.000 ya 4.000 lah. 4.000 dia sampai ke kantornya. Hemat sekali. Nah, itu konsep terintegrasi tadi kan. Nah, ini kita coba bagaimana ini bisa, tentu dengan sistem-sistem pembayaran yang modern lah ya, dan yang tidak memberatkan dan tidak, ya kalau di Jakarta hari ini kan udah pakai e-money semua kan, mana-mana pakai e-money. Buktinya anak saya di Jakarta, dia tidak perlu bawa uang lagi, e-money itu aja diisinya. Iya. Mungkin untuk seminggu dia cukup 300 saja, atau untuk seminggu dia 200 saja, itu aja diisinya. Dan e-money itu juga isinya tidak jauh-jauh sekarang. Taruh di belakang handphone selesai. Nah, ini kan sudah ada kecanggihan. Memang kita melihat non tunai ini bisa lebih mempercepat ya. Makanya sistem telekomunikasi juga jadi bagian yang tidak terpisahkan daripada bagaimana sebuah pembangunan modernisasi yang ada tanpa menghilangkan akar budaya bangsa lah. Ya. Bang, ini kan ibu kota Provinsi Pekanbaru. Mohon maaf Bang, kadang-kadang kan Pemprov sama Pemko agak berbeda. Ya, sebenarnya kita dulu diajarkan bahwa komunikasi dan harmonisasi ini perlu dibangun. Nah, hari ini tentu kita harus melihat ya, faktor apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada pemerintah kota. Dan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pemerintah provinsi. Kalau boleh saya menyebutkan bahwa provinsi ini orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya, kalau dia sayang sama anaknya, tentu dia perhatikan anaknya. Artinya, kalau anaknya menangis, tentu didiamkan. Gimana supaya tidak menangis. Terus, kalau anaknya butuh biaya untuk beli uang SPP sekolah, dibayarkan. Karena kalau tidak dibayarkan, dia tidak akan sekolah. Lalu gurunya bertanya, kenapa kamu tidak bayar SPP, kan gitu. Nah, Pekanbaru ini kan etalasenya Riau. Bandara Sultan Syarif Qasim itu adalah etalasenya Riau. Jalan Sudirman, etalasenya Riau. Ya. Terus kehidupan Pekanbaru ini belum merupakan etalasenya Riau. Makanya hari ini semua kabupaten kota itu punya mes di Pekanbaru. Ya. Vokalis punya, Inhil punya, Kwansing punya. Ya. Kenapa? Core-nya di Pekanbaru. Nah, kalau kita memahami ini, tentu core ini yang menjadi hal yang perlu kita benahi. Ketika sebuah toko itu
kita mau masuk ke dalam toko itu, kita pasti melihat etalase apa yang ada. Semakin cantik etalasenya, semakin menarik orang masuk ke dalamnya kan. Nah inilah yang saya maksudkan tadi, sinergitas antara provinsi dan kota Pekanbaru ini harus jalan. Makanya saya melihat hari ini seluruh calon bupati dan wali kota, seluruh calon gubernur ini adalah orang-orang terbaik ya, orang terbaik di Provinsi Riau inilah. Ya. Terus hari ini saya melihat calon gubernur ini sudah memberikan representasi terhadap orang-orang terbaik tersebut. Ya. Nah, kita berharap ke depan lebih memahami lagi tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan daripada kabupaten kota ini untuk bisa diberikan kontribusi lah. Ya. Nah, contohnya Pekanbaru yang sebenarnya saya bilang etalase tadi. Nah, para kepala daerah kabupaten kota ini juga harus memahami bahwa kita ini punya otonomi yang berjenjang. Otonomi tingkat 2 dan otonomi yang ada diberikan kepada provinsi. Nah ini yang harus kita, ya artinya kalau saya boleh menyebutkan, saya ini pendapat saya, harus menurunkan ego masing-masing gitu. Oh iya, betul. Nah, jangan nanti saya ini gubernur ini, saya ini wali kota atau bupati ini, tidak bisa begitu. Harus turunkan demi bagaimana masyarakat kita ini bisa mendapatkan sebuah pelayanan yang terbaik lah. Dan demi bagaimana wilayah daerah kita ini terbangun juga dengan, saya rasa tidak banyak-banyak lah. Kalau 11 triliun yang ada di provinsi itu bagi aja 12. Paling dapat 500 miliar seorang lah. Boleh lah. Nah, tinggal lagi provinsi menghitung belanjanya berapa kan. Itu ada belanja pegawai, ada belanja pembangunan di situ kan, belanja modal dan lain-lain. Nah itu tinggal menghitung berapa kebutuhan, berapa yang bisa dia bantukan keuangannya ke. Nah, bantuan keuangan ini juga harus dilihat di sisi mana yang lemah di sebuah kabupaten ini, di sisi mana lemahnya sebuah kota ini. Misalnya Pekanbaru ini perlu infrastruktur, bidang infrastrukturnya yang perbaiki. Dumai perlunya misalnya sebuah pelabuhan yang internasional, mungkin pelabuhannya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan keinginan ya. Kalau keinginan kalau keinginan kepala daerah ini bagaimana? Oh banyak sih. Ya, ada skala prioritas lah ya, skala prioritas. Karena kalau tidak ada skala prioritas, saya yakin dan percaya tidak akan mencukupi keuangan. Karena kita masing-masing pemerintahan ini punya perencanaan-perencanaan yang harus dilaksanakan. Seperti misalnya gubernur, dia punya visi misi kan. Nah visi misi ini juga harus dicapainya dalam 5 tahun. Kalau enggak, pertanggungjawaban dia dipertanyakan orang nanti kan. Nah ini yang harus menjadi perhatian dia. Nah, tentu visi misi ini juga tidak akan terlepas dari bagaimana kabupaten kota itu bisa mendorong dan membantu pencapaian visi misi. Baik Bang, ini soal krusial lagi Bang. Soal sampah Bang. Kan zaman Pak Herman Adipura banyak tuh Bang. Habis Pak Herman enggak, sampai sekarang enggak ada tuh Bang. Gimana tuh Bang? Saya melihat sampah ini adalah budaya ya. Oh, iya. Ketika penanaman budaya ini kepada masyarakat ini baik, insya Allah ini bisa menjadi baik. Ya, budaya bersih, budaya tertib. Ya, makanya dulu zaman Pak Herman itu bertuah itu bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis. Bersihnya sudah kita jadikan budaya, tertibnya jadi budaya, amannya sudah dijadikan sebuah jaminan bagi masyarakat, ya, sehingga akan memunculkan keharmonisan di tengah. Budaya bersih ini dulu kita tanamkan dengan bagaimana kita menggerakkan seluruh komponen. Cerita dulu kita ya. Seluruh komponen, ya, lurah, camat, RT, RW, LPM, ya, PKK, Dharma Wanita, berarti turun semua Bang? Posyandu, Puskesmas, semua komponen. Nah, ini digawangi oleh
camat. Camat. Camat yang bertanggung jawab. Camat menyusun kerangka kebersihan 1 tahun tuh di kecamatan itu. Oh. Apa yang dibutuhkan camat? Mungkin ada butuh tenaga kebersihan, butuh transportasi, Ya. butuh peralatan. Ya. 3 komponen ini dipenuhi oleh pemerintah. Nah, namun demikian, 3 komponen ini kita ketika dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat mau membantu, LPM mau membantu, PKK, puskesmas, sehingga sosialisasi ini berjalan sehingga kita selalu bilangkan jangan buang sampah pada tempatnya. Kebersihan itu sebagian daripada iman, itu terus digelorakan. Artinya ini yang ada rasa malu di pikiran masyarakat itu, bahwa ketika dia buang sampah sembarangan, dia akan dianggap tidak beriman. Sementara dia sholat terus, ya bersedekahnya jalan, tapi kalau dianggap tidak beriman, karena membuang sampah sembarangan, ini kan menjadi budaya. Ya. Nah, pemahaman budaya ini atau pemahaman pembangunan non fisik ini tidak bisa sebentar, Pak. 10 tahun kita membuatkan budaya bersih di tengah-tengah masyarakat ini belum semaksimal lagi, Pak. Masih ada juga yang membuang sampah. Tapi ada hasil daripada, sebenarnya ini semua sebuah penilaian ketika Adipura itu dapat. Bagaimana pendapat masyarakat tentang kebersihan itu? Karena ini kan persoalan kebersihan ini bukan hanya di atas kertas orang tuh menilai, ini dapat Adipura. Enggak. Dia turun ke lapangan. Dia akan datangi masyarakat. Bagaimana pengelolaan sampah di sini? Bagaimana pengelolaan ini di sini? Semua masuk ke pasar, masuk ke sekolah. Di situ ditanyakan, oh iya Pak, ini puskesmas datang sini, ini Pak Camat datang sini, Pak Lurah datang sini, RT RW datang sini, bilangkan bersih. Ini ada tempat, walaupun tempat ini belum maksimal sebagai tempat pembuangan sampah sementara, TPS, ya. Nah, nanti jam sekian sudah diangkat. Ada aturan-aturan yang kita buat untuk. Nah, ketika dulu kita dapat Adipura, terus tidak dapat Adipura, sekarang kita berkeinginan dapat Adipura, macam mana langkahnya? Kenapa tidak pakai aja sistem lama? Iya. Karena itu yang terbaik. Tuh. Ditambah memodernkan sistem yang ada. Ya, misalnya ya TPA nggak perlu lagi lah. Misalnya ya sekarang TPA ini sudah penuh. Tentu ada langkah-langkah supaya TPA itu tidak lagi menjadi tempat pembuangan. Bagaimana dengan pengolahan? Nah, ini bahasa ini yang perlu kita kedepankan tentang pengolahan sampah ini macam mana. Kalau hari ini ada sampah bisa terurai, bisa menjadi pupuk langsung pada saat itu, itu mendatangkan uang. Memang perlu biaya dan modal ya. Nah, ini tentu bahagian yang harus kita kembalikanlah. Artinya ketika Edi Natar dan Bibra ini diberi amanah, kita akan fokus dan konsentrasi penuh untuk bagaimana mengurus Kota Baru. Karena prinsip saya hari ini, kotamu, kotaku, kota kita. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Nah, ini kan semua nih terkait di sini nih. Saya secara pribadi, lingkungan, dan masyarakat luas yang ada di Pekanbaru bersama pemerintah daerah. Kalau Bang Edi itu bilang, hadirnya pemerintah itu di mana? Allah. Pemerintah itu harus hadir di semua sendi kehidupan masyarakat ini. Tuh. Nah, itu. Jadi kehadiran kita itu yang diharapkan oleh bukan kehadiran kita, kehadiran pemerintah itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau dulu kita kerjasama dengan kepolisian, bagaimana tertib lalu lintas, ya. Sebenarnya CCTV ini udah lama ada ya Pak. Iya. Udah lama. Tapi setelah, tidak usah lah. Setelah itu tidak terpakai lagi, malah tidak terurus. Nah, sekarang kan ada lagi CCTV. Nah, kalau ini diteruskan, yang baik diteruskan, insya Allah sudah jalan, sudah jadi kota yang mandiri, malah smart city apa segala macam itu sudah bisa. Jadi kalau kami boleh mengatakan
berganti pimpinan bukan berarti berganti secara keseluruhan, totalitas berganti lagi, tidak. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki, yang belum ada kita adakan, itu saja. Maksimalkan. Ya. Apa legacy yang kita munculkan? Buatlah sebuah hal yang monumental yang bisa jadi legacy. Contohnya, Pak Herman itu meninggalkan 7 adipura, itu legacy loh. Nah. Masya Allah. 7 adipura kan? Ya. Tidak berturut-turut, hanya di awal pemerintahan dia saja. Ya. Yang tidak dapat adipura. Karena di situ mulai perencanaan bagaimana kita mendapatkan adipura. Bukan adipura itu adipura-pura. Memang ada drill ini. Betul. Yang kita dapat. Dan ini dirasakan oleh masyarakat. Ini kan legacy, Bang. Betul. Ya. Oke, Bang. Ini udah cukup panjang, Bang. Closing statement, Bang, buat warga Pekanbaru, Bang. Silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Dastrayani Bibra. Hari ini sudah ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru periode 2024-2029 berpasangan dengan Bapak Haji Edi Natar Nasution. Ya. Pak Edi Nasution lebih akrabnya. Hari ini saya maju sebagai wakil wali kota, Pak Edi Natar sebagai wali kota. Kenapa saya pilih Pak Edi Natar? Karena Pak Edi Natar ini saya lihat orangnya mempunyai kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama, dia tegas. Yang kedua, dia energik. Yang ketiga, dia disiplin. 3 hal ini merupakan kunci seorang pemimpin ini bisa menjadi orang yang bisa dipanut lah ya. Dia dipanut untuk menjadi seorang pemimpin. Baik di keluarga, di lingkungan maupun di wilayah yang dia sudah membuktikan bahwa dia mampu menjadi seorang danrem. Ya. Dia mampu menjadi komandan kompi, komandan peleton ya. Karena backgroundnya militer. Dia mampu menjadi danyon. Dia mampu menjadi wakil gubernur. Dia mampu menjadi gubernur. Ya. Kalau persoalan hari ini dia maju jadi wali kota, saya rasa secara politis tidak ada yang terganggu kan. Ya. Bahasanya seorang menteri saja pernah menjadi wali kota. Ya. Nur Mahmudi Iskandar kan dulu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia zamannya Pak SBY. Maju menjadi wali kota Depok. Dan bisa. Terus Gus Ipul pernah Menteri Sosial, pernah jadi wakil gubernur, pernah menjadi wakil gubernur. Terus terakhir dia menjadi wali kota Pasuruan. 2 periode wali kota Pasuruan. Ya. Artinya, secara aturan tidak ada yang terlanggar di situ. Dan saya melihat ketegasan ini harus diterapkan menjadi oleh seorang pemimpin dan leader. Kalau dia jadi wakil lagi, ya saya rasa tidak juga akan ketemu itu kan. Tapi ketika dia menjadi seorang pemimpin, walaupun di sebuah kabupaten kota, saya rasa ini bisa menjadi cerminan untuk bagaimana dia dia menjadi panutan bagi masyarakat. Makanya setelah kami mendaftar, kemarin sudah ditetapkan, cabut nomor urut, dapat nomor urut 4. Hari ini insya Allah kami mulai bergerak menjangkau komunitas, masyarakat, dan segala macam komponen yang ada di Kota Pekanbaru untuk kita menyampaikan pesan-pesan pembangunan ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memahami apa sebenarnya yang harus kita kerjakan, apa sebenarnya yang harus kita dapatkan, dan apa sebenarnya yang harus menjadi tujuan bersama untuk pembangunan Kota Pekanbaru yang kita cintai. Setelah penetapan itu, dan kami mendapat nomor urut 4, kami punya tagline paten. Nah, ini ada paten di sini. Paten itu pengayom, agamais, energik, tegas, energik, dan nasionalis. Pengayom ini, kita ini kan berada di sistem pemerintahan. Dia mengayomi masyarakat. Agamais, saya rasa kita sama tahu lah Pak Edi ini kan memang, ya di samping kita punya keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita yakini,
dia sudah membuktikan juga bahwa dirinya mampu. Ya kita ikutlah di belakangnya kan, ya bukan ikut, artinya kita juga menegakkan agama kita ini dengan baik, menjalankan syariatnya dengan baik. Ya kalau masalah pahala dan tidak pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ya. Tapi dia sudah ada gerakan-gerakan subuh. Sebenarnya gerakan sholat subuh berjamaah ini mengajak orang. Karena kita mengetahui, kalau kamu, Abu Hamka bilang, kalau kamu melihat orang Islam, lihatlah pada hari raya Idul Fitri. Tapi kalau kamu ingin melihat orang Muslim, lihatlah sholat subuh pada saat sholat subuh. Karena memang kalau kita berhitung sholat subuh ini mungkin dianggap berat ya, berat untuk kerjakan. Kan orang lagi enak tidur terganggu kan, nah itu. Tapi ketika ada sebuah gerakan untuk mengajak, contoh kemarin kami di Rumbai itu memang lebih penuh masjid itu gerakan sholat subuh. Taruhlah itu dikondisikan ya. Tetapi kan ada juga yang tidak akan mau dikondisikan begitu kan. Nah, tapi rata-rata kalau setiap kita turun ke SSB itu, yang hari Sabtu dan Minggu kita laksanakan, kalau hitungan 3 saf sholat subuh itu ada, insyaallah ya, 3 saf. Kalau kemarin yang di Rumbai itu penuh masjid itu, bukan 3 saf lagi. Kalau laki-laki itu ada 6 saf, 7 saf, perempuan itu sebanyak itu juga penuh, full. Malah ya di luar lagi, karena masjidnya besar ya, alhamdulillah terpenuhi lah. Itu agamais ya. Dan kita juga menuntut bahwa kita akan memberikan penjelasan dengan agama lainnya, ya, agama lainnya. Dan kita terus akan mengajak mereka untuk bagaimana selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Yang T tadi bang? Ya. Paten T-E-N. T ini tegas. Tegas. Nah, kalau basic dia militer nih ya tegas lah, insyaallah ya. Saya lihat Pak Edi ini, kalau kita berjanji sama dia jam 9, dia jam 9 sudah ada di tempat. Allah. 9 kurang seperempat dia sudah ada di tempat. Ya, disiplin waktu ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dia. Terus energik. Ya, dia orangnya kalau olahraga nih ya insyaallah. Makanya walaupun katanya usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi pergerakannya masih mobile, masih tinggi. Ya karena olahraga ini tadi kan. Ya. Ya. Saya rasa karena sholat subuhnya itu tuh. Allah. Ya. Nasionalis, tentara tahu sendiri lah kan. Ya. Militer tahu sendiri nasionalis. Artinya tidak hanya pada satu kelompok saja, tapi semua kelompok. Karena dia harus menjaga NKRI ini secara baik. Ya. NKRI secara baik. Nah ini, ya, kalau saya rasa kita ini sama lah, harus. Karena ini bangsa kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalis ini harus ada tertanam bagi kita. Walaupun kita mengerjakan sesuai dengan aturan-aturan agama dan ketentuan negara ini secara maksimal. Jadi ini kira-kira yang dimaksud dengan paten ini. Sehingga harapan kami paten ini betul-betul menjadi paten di tengah-tengah masyarakat. Amin, insyaallah. Dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi hal-hal yang membuat masyarakat ini lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bang. Atas waktunya. Rio Mek TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.